Halo Sobat Eksis, apa kabar? Perkenalkan, saya Agung Septian, tutor Bahasa Inggris Eksis. Pada video ini, saya akan membahas soal UTBK Bahasa Inggris, yaitu soal reading atau soal teks. Ya. Sebelum kita bahas soal, saya akan kasih teksnya dulu nih ya, dibahas per paragraf. Oke, teks ini terdiri dari 3 paragraf. Ya, untuk paragraf pertamanya, sudah saya tandain ada 2 kalimat di sini nih ya. Ini kalimat yang pertama yang di awal, motion sickness comes in many forms, not just seasickness. Ya, itu kalimat yang pertama. Dan kalimat yang keduanya ini lebih kepada ngejelasin tentang apa sih penyebab dari motion sickness itu ya. Karena memang topik utamanya yang dibahas di sini adalah motion sickness ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih motion sickness ini ya, ini sebuah istilah sebenarnya. Jadi saya tandain di sini, saya bikin rangkumannya seperti ini. Jadi yang namanya motion sickness itu adalah mabuk perjalanan. Ya, jadi di sini ada 2 istilah sebenarnya. Ada motion sickness sama sea sickness ya. Tapi kalau kita cari di Google tuh ya, kita googling, 2 istilah ini merujuk pada hal yang sama, yaitu ngomongin tentang mabuk perjalanan ya. Jadi untuk teks ini secara keseluruhan atau mungkin spesifiknya yang ada di paragraf pertama aja, saya bisa bilang ini intinya adalah ngomongin tentang mabuk perjalanan dan penyebabnya itu apa. Ya, jadi itu inti dari paragraf yang pertama untuk teks yang mau kita bahas ini. Lanjut berikutnya paragraf yang kedua ya. Kalau untuk paragraf kedua pastinya masih ngomongin tentang motion sickness ya. Di sini ada nih kata motion sickness itu sendiri diulangin lagi ya. Cuma di sini mau ngebahas yang lainnya nih dari motion sickness-nya. Kalau yang tadi udah dibahas ya motion sickness itu apa gitu ya, dikasih tahu, terus juga ngasih tahu penyebabnya apa. Nah, sekarang di sini mau ngasih tahu tentang nih ya, bisa dilihat di kalimat yang saya tandain ini. Traveler should employ some well-known strategies to avoid getting sick. Ya, jadi kalau di sini bisa kita bilang inti dari paragrafnya pastinya mau ngomongin tentang cara mengatasi mabuk perjalanan ya, karena di situ menggunakan kata strategi itu ya, saya tandain sebagai keyword kata strategi. Pasti tahu artinya ya, strategi atau siasat, dan juga ada kata avoid yang artinya menghindari ya. Di sini ada beberapa cara, katanya yang pertama dibilang eat light meal before traveling ya. Jadi salah satunya adalah kalau mau bepergian itu supaya nggak mabuk perjalanan, jangan makan makanan berat ya, makan makanan ringan aja. Terus yang berikutnya di sini juga tadi pakai kata avoid lagi, avoid alcoholic and carbonated beverage ya. Jadi kita tuh nggak boleh minum-minum yang mengandung alkohol atau yang mengandung soda gitu ya. Terus katanya high fat foods ya, makanan yang berlemak tinggi gitu ya, dan juga makanan-makanan yang pedas ini juga nggak boleh. Nah, terus juga ada satu lagi caranya di sini disarankan untuk ya, kalau untuk uh, ininya ya, penempatannya gitu ya, kalau kita lagi di kendaraan supaya nggak mabuk itu, misalkan di dalam mobil katanya sit at the front and keep your eyes fixed on the horizon. Ya, jadi kalau naik mobil salah satu caranya adalah nih kita duduknya itu di depan ya, supaya tidak mabuk seperti itu ya. Itu bahasan untuk paragraf yang kedua ya. Jadi cara mengatasi mabuk perjalanan ada beberapa tips di situ. Berikutnya paragraf yang ketiga ya, masih sama ya. Eh ada kaitannya dengan motion sickness pastinya. Di sini saya tandain kalimat awal yaitu people who still got sick after trying these strategies can try medical help. Nah, jadi di sini dia bilang kalau mungkin udah melakukan tips-tips yang tadi tuh ya, strategi-strategi yang tadi tapi mungkin dirasa kurang berhasil, di sini katanya bisa mencoba pengobatan mungkin ya, atau cara secara medis ya, katanya can try medical help nih. Di sini ada misalkan pakai obat gitu ya. Nanti kalau minum obat itu nanti jadi ngantuk, akhirnya jadi nggak berasa ya. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi ya mabuk perjalanan. Jadi intinya adalah teks paragraf ketiga ini ngebahas tentang pengobatan ya untuk mabuk perjalanan, karena di sini dilihatnya dari sisi medis ya. Karena saya tandain kata medical di situ adjektif artinya medis atau berhubungan dengan pengobatan. Seperti itu ya.
Oke, itu paragraf yang ketiga, paragraf yang terakhir dari teks ini. Oke, langsung ke soal nomor 1 ya. Pertanyaannya seperti biasa, satu teks ada 4 soal ya. Di soal UTBK formatnya seperti itu. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaannya di sini an appropriate title of the passage above is ya. Saya pikir teman-teman sudah cukup familiar nih dengan pertanyaan yang model seperti ini nih ya, yang menanyakan tentang title. Ya, title itu berarti judul ya, judul yang tepat, judul yang sesuai, judul yang pas buat teks ini tuh apa. Nah, jadi konsep excellent yang saya mau bahas di sini adalah mengenai pertanyaan yang disebut sebagai main idea question ya. Ini juga mungkin udah sering lah disebut ya kalau di soal. Jadi main idea question itu apa sih? Ini adalah pertanyaan yang menanyakan isi ya, subjek juga bisa atau gambaran umum dari teks atau paragraf ya. Jadi kalau pertanyaan mengenai title pasti ada kaitannya sama main idea. Kenapa begitu? Karena kalau diminta untuk mencari title, itu berarti secara nggak langsung kita tuh disuruh mencari topiknya juga. Seperti itu. Jadi makanya di sini keywordnya saya menyamakan kata title dengan kata topik ya. Terus saya samain lagi dengan main idea. Karena memang yang namanya title, topik atau main idea itu adalah gambaran umum dari teksnya itu apa ya. Nah, ada tips juga sedikit untuk nentuin title atau topik itu cara yang paling cepatnya gimana? Cara cepatnya adalah kamu tinggal cari aja kata yang paling banyak disebut tadi di teks ya. Masih ingat mungkin tuh, kata yang paling banyak disebut ya ngomongin tentang motion sickness ya. Di setiap pilihan jawaban ini ada nih. Di pilihan jawaban A ada, yang B ada, yang C juga ada, yang D ada, yang E juga udah pasti ada ya. Jadi memang itu bahasannya ya. Tapi karena reading itu biasanya instruksinya adalah cari jawaban yang tepat ya. Karena kalau motion sickness ini sebenarnya ya betul semuanya, A, B, C, D, E semuanya ada nih motion sickness. Nah cuma karena instruksinya suruh cari pilihan jawaban yang tepat ya, jadi makanya pilih yang paling nyambung ya dengan bahasan atau tadi ya isi subjek gambaran umum dari teks itu tuh apa ya. Karena motion sickness-nya di sini udah benar. Kita lihat jawaban yang A, katanya inability to avoid motion sickness. Nah, ini kurang tepat ya karena dia bilangnya inability ya. Inability itu ketidakmampuan untuk mencegah. Itu juga itu nggak sesuai ya dengan isi teksnya. Jadi kita nggak pilih jawaban yang A. Yang B gimana? Yang B susceptibility to motion sickness. Ini juga sama ya. Ini nggak dibahas dalam teks sama sekali. Yang C, effect ya of motion sickness. Nah ini sebenarnya kalau effect ada sedikit tadi bahasannya tapi nggak terlalu dominan ya. Jadi kita nggak bisa pilih jawaban yang C. Nah tipsnya seperti ini teman-teman. Kalau pilih jawaban untuk title, topik atau main idea, usahakan pilih jawaban yang paling umum. Karena tadi dia minta untuk gambaran umum dari teks atau paragraf. Jadi makanya untuk nomor 1 ini, jawaban yang paling tepatnya adalah jawaban yang D nih, ya, yaitu ngomongin tentang motion sickness-nya aja. Gitu. Jadi kita nggak ngomongin tentang fact-nya gitu misalkan tadi ya. Terus ngomongin tentang worst kind of motion sickness itu sebenarnya juga nggak dibahas di teks. Karena kalau udah saya rangkum dari ketiga paragraf tadi, ini kalimat pertamanya ya, saya kutip lagi nih, yang motion sickness comes in many forms, not just sickness, yaitu paragraf pertama. Terus paragraf kedua saya kutip kalimat ini, yang tadi juga nih, yang saya kutip di bagian pembahasan teks. Katanya, traveler should employ some well-known strategies to avoid getting sick. Nah, sick yang dimaksud ini ya tadi masih sama, yaitu motion sickness. Atau mungkin yang ketiga, people who got sick after trying these strategies can try medical help. Nah, ini juga masih sama ya. Bahasanya mengenai sick ya bisa kita hubungkan lagi dengan yang ada di awal tadi yaitu motion sickness. Jadi untuk nomor 1 topiknya gitu ya atau title-nya atau mungkin main idea-nya yang tepat gambaran umum dari bacaan ini ya, passage ya dia mintanya adalah yang D yaitu motion sickness ya. Itu untuk nomor 1. Berikutnya pertanyaan nomor 2 ya. Di sini ada pertanyaan seperti ini. These are the ways that victims of motion sickness can do to reduce the chance of becoming sick ya, except. Nah, di sini ada poin yang spesifik yaitu menanyakan apa sih yang bisa dilakukan ya nih untuk mengurangi
yang namanya motion sickness itu ya, bisa mengurangi atau mencegah lah, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, cuma berhubung di sini ada kata except nih, saya tandain nih kata ini nih. Ya, jadi kalau baca soal harus teliti nih, siapa tahu nanti yang ditanyain malah kebalikannya. Karena di sini sebenarnya yang ditanyain adalah yang salah, yang tidak sesuai atau yang tidak termasuk informasi yang ada di dalam teks ya. Jadi untuk pertanyaan ini saya masukin ke kategori factual information question ya. Yaitu menanyakan informasi yang faktual atau spesifik dari teks. Jadi memang informasinya tuh pasti ada di situ ya, sesuai fakta spesifik dari teksnya itu apa. Nah, cuma di sini agak beda sedikit karena yang ditanyain itu tadi ya ada kata except-nya atau kata kecuali. Jadi saya bisa kategorikan juga ini termasuk yang sifatnya unstated ya. Jadi kita cari yang tidak termasuk, yang salah atau pengecualian ya dari informasi yang ada di teks seperti itu ya. Oke, ini tadi informasinya ada di mana? Kalau masih ingat tadi ini informasinya mengenai apa yang bisa dilakukan ya, strategi-strateginya itu tadi ada di paragraf yang kedua nih. Ini dia ya. Saya kutip lagi paragrafnya. Di sini dibilang eat light meal ya before traveling yang tadi yang harus makan makanan ringan dulu ya atau nggak boleh makan berat. Nah, ini ada pilihannya ya di pilihan jawaban D. Jadi ini bukan jawabannya ya karena ini betul ya. Ini adalah cara yang digunakan untuk mengurangi yang namanya motion sickness tadi. Terus yang avoid alcoholic juga ada nih ya, tidak mengkonsumsi alkohol nih. Untuk pilihan jawaban A ini juga betul ya, sesuai dengan teksnya. Kita cari yang salah, yang tidak sesuai. Terus avoiding spicy food ini juga ada ya di teksnya, nggak boleh makan makanan pedas. Yang berikutnya, yang salah adalah jawaban yang B berarti ya, karena di sini nggak sesuai dengan informasi yang ini ya. Yang tadi udah saya jelasin juga, sit at the front ya kalau naik mobil ya, and keep your eyes fixed on the horizon. Ya, itu ada di paragraf kedua. Jadi kalau misalkan dibilang taking the back seat in car itu salah ya, tidak sesuai, tidak termasuk bahasan yang ada di teksnya. Jadi ini jawabannya yang B ya. Itu untuk nomor 2, diambil informasinya dari paragraf yang kedua. Lanjut berikutnya nomornya ketiga dari teks yang tadi sudah kita bahas. Di sini pertanyaannya adalah a person get motion sickness because of ya. Nah, pertanyaan ini sama ya, sifatnya spesifik juga. Jadi makanya saya masukin kategori pertanyaan factual information question. Bedanya dengan yang tadi apa? Bedanya di sini kita harus cari yang stated ya, cari yang memang ada sesuai dengan apa yang ada di teks atau gampangnya cari yang betul deh, kayak gitu ya. Karena di sini secara spesifik pertanyaannya menanyakan sebab ya. Di situ ada kata because of yang termasuk jenis preposition ya, kata depan. Ini pasti udah tahu juga artinya karena atau sebab. Jadi menanyakan apa ya penyebab seseorang bisa mabuk perjalanan ya. Oke, ini juga pastinya ada di teks bahasannya ya. Tenang aja kalau untuk factual information pasti sesuai ya dengan fakta yang ada di teks. Jadi langsung bisa kita kutip kalimat yang ada di paragraf pertama, yaitu kalimat ini, scientists have learned that motion sickness occurs when the brain is trying to make sense of a situation and there are too many conflicting messages. Ya, itu ada di paragraf pertama. Jadi bisa langsung disimpulin untuk jawaban yang tepat, jawaban yang benarnya adalah yang A ya. The conflicting messages received by the brain ya. Jadi bukan karena reading a book while traveling ya, watching rides in amusement park, sitting in vehicle, atau waiting for the airplane to come ya. Itu semuanya nggak dibahas sebenarnya di teks ya. Jadi pilih yang sesuai dengan teks ada di paragraf yang pertama. Oke, itu nomor 3. Terakhir, pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya singkat aja seperti ini. From the text we may conclude that ya, titik. Nah, jangan lupa ya, kalau ada kata conclude berarti pasti yang ditanyain adalah kesimpulan ya. Kesimpulan ini sih sebenarnya juga arahnya bisa ada dua ya, bisa mungkin kesimpulan yang
tersurat gitu ya, yang memang ada di teksnya, atau mungkin yang sifatnya tersirat. Tapi biasanya kebanyakan yang ditanyain itu adalah yang tersirat. Makanya di sini bahasan konsep excellent-nya saya masukin ke jenis kategori gitu ya, pertanyaan inference question ya. Menanyakan informasi tersirat atau implisit dari teks. Ya, jadi mungkin ditanyain sesuatu yang beda gitu ya redaksinya, kalimatnya, tapi mereka ini masih ada kaitannya satu sama lain gitu ya, terutama dengan kaitan fakta gitu ya, informasi yang ada di teks. Ya, jadi kalau kamu ketemu kata conclude, ingat aja itu artinya menyimpulkan nih. Ya, jadi apa sih yang bisa disimpulkan? Mungkin baik secara langsung gitu ya tersurat atau mungkin tersirat tidak langsung dari teksnya ini apa, seperti itu ya. Atau bisa juga dihubungkan dengan metode yang pertama tadi yang kita nyari jawaban untuk main idea. Karena sebenarnya conclusion summary gitu ya atau main idea kadang-kadang mereka suka sejalan gitu ya dengan topiknya. Jadi bisa juga kita menggunakan cara itu untuk mencari apa sih conclusion, kesimpulan yang tepat untuk teksnya gitu ya atau untuk paragrafnya tergantung apa yang ditanyain. Nah, untuk nomor 4 ini dari teks ya karena dia bilangnya from the text. Ya, jadi kita harus bikin kesimpulan dari teksnya. Oke, kita lihat satu-satu jawabannya. Di sini yang A. Ada pilihan jawaban seperti ini. Basically, everyone tends to get sick when they are traveling. Ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya terlalu umum ya. Kita nggak bisa jadiin jawaban nih. Ya, katanya orang cenderung akan sakit gitu ya atau tuh mabuk ketika mereka dalam perjalanan. Ya, padahal mungkin nggak semua orang juga gitu ya. Orang-orang tertentu aja. Dan nggak dibahas juga sih sebenarnya di teks. Yang B, medical help is the best way to cure motion sickness. Nah, ini nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena tadi sebenarnya ada dua cara ya. Mungkin kita bisa pakai cara yang non medis, bisa juga pakai cara yang medis. Tapi di sini dibilang medical help is the best way. Ya. Nah, ini jadi nggak sepenuhnya benar ya pernyataan untuk jawaban yang B ini. Ya, jadi kita nggak bisa pilih jadi jawaban. Bagaimana dengan yang C? Nah, yang C ini betul ya. There are so many ways for people to stop getting motion sickness ya. Jadi kalau dibilang ada banyak cara ya untuk menghentikan mabuk perjalanan ya, itu betul ya karena memang secara umum yang dibahas di teks adalah seperti ini ya. Ini saya bikin rangkuman poinnya. Jadi untuk paragraf pertama itu memang fokusnya ke introduction tadi ya, dikasih tahu motion sickness apa gitu ya dan juga ngasih tahu cause of motion sickness. Penyebabnya itu apa ya. Itu yang ada di paragraf pertama. Terus paragraf yang kedua dan ketiga ini bahas apa? Paragraf kedua dan ketiga ini bahasannya fokusnya adalah solusi. Cara mengatasi motion sickness itu gimana? Ya tadi katanya bisa pakai yang cara non medis, ada juga yang pakai cara medis atau pakai pengobatan tertentu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah yang C ya. Yaitu there are so many ways for people to stop getting motion sickness. Ya, itu jawaban untuk nomor 4. Oke, sekian video pembahasan ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga bisa bermanfaat.